Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, semoga Anda semua sehat hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah dalam sebuah penelitian. Mengapa demikian? Karena masalah ini menjadi dasar kita untuk dapat melaksanakan proses penelitian. Tanpa masalah, maka sebuah penelitian tidak dapat dilakukan. Mari kita lihat satu persatu apa yang disebut dengan masalah. Yang pertama, ada kesenjangan antara das Sein dengan das Sollen, yaitu apa yang seharusnya, apa yang semestinya dengan apa kenyataannya. Yang kedua, kesenjangan antara teori dengan fakta. Dan yang ketiga, ada kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan. Keempat, ada pengaduan. Dan kelima, jika Anda melihat ada kompetisi atau persaingan. Nah, kelima hal inilah yang dapat kita jadikan sebagai definisi untuk melihat masalah penelitian. Nah, bagaimana menemukan masalah penelitian? Nah, kita tinggal bandingkan antara fakta dengan teori. Teori Anda telah peroleh melalui perkuliahan dengan berbagai buku yang Anda telah baca. Fakta adalah apa yang terjadi atau peristiwa yang Anda temukan di lapangan. Berikutnya, ini contoh tentang kompetisi. Jadi kita melihat kalau orang MPI itu mungkin akan melihat lembaganya, sekolahnya. Kita lihat ada dua bangunan sekolah, yang satu sangat jauh dari layak, yang kemudian ada gambar yang kedua, sekolah yang sangat maju. Itu kompetisi. Patut untuk ditanyakan mengapa demikian. Kemudian yang ketiga, jika ada pengaduan, contoh demonstrasi atau unjuk rasa, itu artinya ada sesuatu, ada masalah yang penting untuk dijelaskan. Selanjutnya, bagaimana mengkonstruksi fakta menjadi variabel? Kita mesti pahami dulu apa variabel itu. Jadi variabel itu adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi. Apakah konsep itu? Konsep itu adalah konstruksi dari beberapa teori, sedangkan nilai bervariasi itu biasanya adalah kategori seperti warna kulit, prestasi kerja, kebosanan kerja, dan sebagainya. Jadi karena dia memiliki konsep, berarti konsep itu dapat kita peroleh dari bacaan-bacaan. Nah, bagaimana alurnya bagi kita untuk menentukan variabel yang mau diteliti? Perlu diingat oleh kawan-kawan sekalian, jika Anda ditanya apa yang Anda teliti, maka jawabannya adalah tentang variabel apa yang Anda mau kaji. Nah, ini alurnya. Pertama, kita harus turun ke lapangan jika ingin mendapatkan fakta. Jadi dalam bentuk observasi dan seterusnya. Setelah dari lapangan kita menemukan fakta-fakta, kemudian kita membaca berbagai konsep dan teori. Jadi teori yang dimaksud itu adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi tidak cukup hanya dengan definisi-definisi atau pengertian-pengertian, tetapi rumusannya harus dapat memperlihatkan hubungan antar variabel. Minimal hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, apa yang disebut dengan bagaimana kita sampai ke variabel? Maka kita mesti mengkonstruksi fakta melalui proses membaca. Jadi, fakta di lapangan itu dihubungkan dengan teori dan bacaan-bacaan kita yang banyak itu, mulai dari Anda semester 1 dan sampai semester yang sekarang ini. Jadi, dan bacaan itu juga tidak dibatasi pada bacaan-bacaan yang hanya ada di bangku perkuliahan. Tetapi juga Anda bisa menambah wawasan Anda dengan membaca berbagai buku yang terkait dengan bidang Anda, membaca hasil-hasil penelitian yang relevan, sehingga memperkaya pengetahuan Anda tentang bidang Anda. Jadi, itu kuncinya untuk dapat kita memahami masalah penelitian hingga dapat menentukan variabel apa yang atau topik apa yang dapat kita angkat menjadi sebuah kajian penelitian. Itu kira-kira hal yang dapat kita kaji pada kesempatan ini terkait dengan masalah penelitian dan alurnya hingga sampai ke variabel penelitian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.